Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik para pendengar dimanapun antum berada, di sini Ana akan menyampaikan beberapa materi yang pada kesempatan sebelumnya Ana belum sempat untuk menyampaikan, dan alhamdulillah atas segala karunia Allah, maka pada kesempatan kali ini Ana akan membuatkan video untuk menggantikan pembahasan yang belum sempat Ana bahas. Pembahasan yang pertama yakni tentang basmalah di antara dua surah. Al-Imam Hafiz menetapkan basmalah di antara dua surah selain surah Al-Anfal dan At-Taubah. Menurutnya di antara hal itu ada 3 cara. Yakni cara yang pertama adalah qat'ul jami' atau memutus semuanya. Jadi maksudnya memutus antara akhir surah, awal basmalah dan awal surah. Lalu yang kedua adalah qat'ul awwali wa waslus tsani bis salis, memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Maksudnya memutus antara akhir surah lalu menyambungkan basmalah dengan awal surah. Dan cara yang ketiga adalah waslul jami' atau menyambung semuanya. Jadi membacanya adalah dengan cara mewasalkan antara akhir surah, basmalah, dan awal surah. Adapun jika mewasalkan akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, memiliki 3 cara dan semuanya tanpa basmalah. Cara yang pertama adalah al-waqaf atau mewakafkan akhir surah disertai menarik napas, kemudian memulai dengan awal surah At-Taubah. Yang kedua adalah as-sakat atau memutus suara pada akhir surah Al-Anfal dengan mad yasirah atau mad yang ringan tanpa menarik napas, kemudian memulai dengan awal surah At-Taubah. Lalu cara yang ketiga adalah al-wasal atau mewasalkan akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Yang perlu dicatat juga, 3 cara ini boleh dilakukan jika mewasalkan akhir surah sebelum surah At-Taubah, yakni surah Al-Anfal, pada susunan mushaf dengan awal surah At-Taubah. Adapun kalau kita mewasalkan akhir surah, yakni setelah surah At-Taubah bersama permulaan surah At-Taubah, maka ditetapkan waqaf dan dilarang untuk melakukan as-sakat dan al-wasal. Begitu juga jika kita mewasalkan akhir surah At-Taubah dengan awal surah setelahnya. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan lahan. Apa itu lahan? Lahan adalah kesalahan yang terjadi pada saat membaca Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bersama, lahan ini terbagi kepada 2, yakni lahan jali dan lahan khafi. Pada pembahasan lahan jali, apa itu lahan jali? Lahan jali adalah kesalahan yang terjadi pada pengucapan Al-Quran, merubah makna kalimat itu dan diketahui kesalahan bacaannya, mengubah makna atau tidak. Contohnya perubahan harokat pada sebagian kata, atau mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain, penambahan atau pengurangan pada sebuah kata, dan lain-lain dari kesalahan-kesalahannya yang jelas dan orang-orang mengetahui kesalahan tersebut. Hukumnya haram berdasarkan ijma' apabila si pembaca sengaja dengan meremehkan kesalahan itu. Apabila lahan jali terjadi pada surah Al-Fatihah, kemudian dia mengubah makna, mendomahkan atau mengkasroh ta pada kalimat an'amta, maka batallah salatnya. Dan apabila tidak mengubah makna, maka dipilih bahwa hal itu tidak membatalkan salat dan pelakunya berdosa karena kurangnya ia dalam belajar. Adapun jika terjadi selain surah Al-Fatihah, maka tidak batal salatnya, baik mengubah atau tidak, maka pelakunya berdosa.
Lalu yang kedua, lahn khafi. Lahn khafi adalah kesalahan yang terjadi atas pengucapan kata-kata dalam Al-Quran, melanggar hukum tilawah dan tajwid tanpa mengganggu makna kalimat dan bernama khafi karena tersembunyi dari manusia dan khususnya hanya para qari yang mengetahui tentang lahn khafi tersebut. Dilanjutkan dengan bab peringatan dalam membaguskan. Berkata Imam ahli qiraat Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdi As-Samad Asy-Syakhawi yang wafat pada tahun 643 Hijriah memperingatkan atas sebagian perkara mengucapkan atau membaguskan bacaan dalam kitab Majmumahnya yang berbunyi, wahai orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dan menyelidiki tujuan imam-imam mutqin, janganlah engkau menganggap mad yang berlebihan bagian dari tajwid atau tidak membacanya panjang pada mad yang lemah, atau engkau mensyidah hamzah setelah mad, atau engkau mengunyah huruf seperti orang mabuk, atau engkau melafalkan hamzah dengan cara tahawu, maka orang yang mendengarnya lari karena merasa mual. Bagi huruf itu terdapat timbangan, maka janganlah melampaui batas dan janganlah mengurangi timbangan. Al-Imam rahimahullah pada bait yang tadi ana bacakan berkata kepada seorang mahasiswa yang menginginkan dan mencari qiraah Al-Quran, yakni berusaha mendahului dan melebihi orang yang sebelumnya dari imam-imam tilawah dan al-itqan agar menjauhi 5 perkara. Sebagian orang menganggap bahwa 5 perkara itu bagian dari tajwid, yakni yang pertama adalah al-ifrad fil mad, yakni huruf-huruf mad dipanjangkan ditambahkan dari ukuran mad tabi'i apabila ada sebagian mad dan hamzah dan sukun, dan untuk penambahan ini ada atasan dan kadar yang tidak dibenarkan untuk melewatinya. Wajib bagi qari agar tidak mengira bahwa al-mad al-mufrad termasuk bagian tajwid dan tahsin qiraah dan al-ada, yaitu lebih dari atas dan kadarnya. Imam Hamzah At-Taufi, Imam Qiraat Sab'ah, mengatakan kepada beberapa orang yang lebih paham dalam membaca mad, adapun apa-apa yang aku pelajari, tidak ada yang lebih keriting dari orang yang keriting, tidak ada yang lebih putih dibanding orang bule, dan tidak ada yang melebihi qiraah, maka bukan termasuk qiraah. Lalu yang kedua adalah madla madfi, memanjangkan apa-apa yang tidak ada mad di dalamnya. Yang dimaksudnya adalah mad huruf lin yang diwasal dengan masuk pada perhatian ini di setiap mad yang hukumnya pendek. Dan makna kalimat karena lemah yang dimaksud huruf mad, karena kelemahannya maka ditambah di dalamnya tanpa sebab. Lalu yang ketiga adalah tasyidul hamzah, lafza waqa'at ba'da harfi mad. Mensyidah hamzah apabila terletak setelah huruf mad adalah lahan yang terjadi pada beberapa qari yang dimaksud mentahqiq hamzah kemudian menggabungkan dalam penyebutan hamzah yang kedua, maka hamzah yang diucapkan musydad akibat berlebihan dalam hal itu. Dan sungguh ulama qiraat sudah memperingatkan hal tersebut. Jika hamzah terletak setelah huruf mad, dalam hal demikian ada perubahan huruf pada tilawah, maka wajib bagi qari agar mengucapkan hamzah dengan mudah dan sederhana tanpa sewenang-wenang berat atau penekanan yang kuat. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ridatul fam atau pengulangan lafaz dan talqi dari syekh yang dhabit. Lalu yang keempat adalah laukanul harfi kasukron, yaitu memanjangkan huruf secara mengalir tanpa memperhatikan makhraj dan sifatnya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang sedang mabuk. Hal itu terjadi karena cemas atau kadar lisan
dan tubuhnya akibat mabuk, maka hilanglah kefasihan lisan dalam kalamnya. Dan yang terakhir yakni yang kelima adalah nutta'ul hamjati bitta'awun, yakni itu karena berlebih-lebihan dalam nabar atau penekanan hamzah akibat tekanan suara sehingga menyerupai suara tahawwu, yaitu mumtah, maka lari orang-orang yang mendengarnya dari rasa mual dan kejelekan yang melafadzkannya. Kemudian penjelasan bahwasannya bagi setiap huruf itu ada timbangan yang diketahui kadarnya. Timbangan itu merupakan makhraj huruf dan sifatnya. Apabila sebuah huruf dikeluarkan dari makhrajnya dan diberi harta bandanya yang berupa sifat-sifat tanpa ada penambahan atau pengurangan, tidak berlebih-lebihan, maka hal tersebut sesuai dengan timbangannya. Dan hal itu merupakan hakikat tajwid. Al-Imam Muqari berkata, Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari Ad-Damishki Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 833 Hijriah rahimahullah memberikan peringatan terhadap pelaksanaan tahsin tanpa memberatkan atau dibuat-buat ketika membaca Al-Qur'anul Karim dalam kitab majmumahnya yang berbunyi, Al-Imam Jazari menjelaskan bahwa kewajiban bagi qari agar bisa mukammal atau sempurna dalam membacanya, yakni agar membaca Al-Qur'an dengan lembut, kalem, tenang, dan ringan tanpa ta'asif dan takalif pada kalimat-kalimatnya dan lafaz-lafaznya. Takalif dalam qiraah ada dua keadaan, yaitu takalif matlub atau yang terjadi dengan menyamakan pengucapan huruf pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang terjadi pada tilawah pembelajaran dan hilang ketika memperbaiki bacaan. Yang kedua adalah taklif madmum, yakni terjadi dengan peniruan yang dibuang pada pendengaran untuk mengeluarkannya dari batas qiraah dan para qari mengetahuinya. Ia menjelaskan juga bahwasannya bukan antara tajwid dan meninggalkannya, yaitu membiasakan qiraah dengan mengulang-ulang dan mendengar pelafaran dari mulut syekh-syekh yang mutqin. Dan sungguh Al-Imam telah mengatakan pada bab ini, aku tidak mengetahui sebab agar sampai kepada akhir al-itqan dan at-tajwid mencapai puncak at-tasih dan at-tasdid, seperti olahraga lisan dan pengulangan lafaz yang ditalqikan dan mulut orang-orang yang ahli tahsin. Mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan pada video ini. Tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.